Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2 Ciuman Panas. Jadi 10.000, Neng. Gak sekalian beli ayam atau ikannya, Neng? Tanya Butin menawarkan barang dagangannya. Aurelia mengambil uang satu-satunya yang dia miliki dan memberikannya. Kebetulan kemarin masih ada ayam di kulkas, Bu, belum saya masak. Jawab dusta Aurelia. Butin menerima uang tersebut dari tangan wanita itu. Neng Aurel lagi sakit ya? Mukanya kok kelihatan bengkak begitu? Tanya Butin agak penasaran. Tangan Aurelia menyentuh pipinya sendiri. Ah, ini saya alergi obat, Bu. Semalam badan saya agak gatal-gatal, jadi bengkak begini wajahnya. Jawab Aurelia kembali berdusta, masih menutupi tindakan suaminya. Lilis yang masih memilih sayuran, menolehkan tatapannya ke arah Aurelia. Wanita parubaya itu menepuk lembut bahu Aurelia. Akan tetapi wanita itu langsung mengerakkan bahu dengan meringis kesakitan saat disentuh bahunya. Aduh Neng Aurel, bahunya lagi sakit ya? Ibu tadi maksudnya mau kasih tahu minum susu kep badak kalau alergi obat atau keracunan obat. Kalau belum mendingan bawa ke dokter biar dicek, kata Lilis. Wanita paruh baya itu melayangkan tatapan yang mencurigakan. Iya Bu Lilis, bahu saya agak sakit karena terkilir. Kalau begitu terima kasih banyak buat infonya. Saya duluan ya Bu. Pamit Aurelia segera mengambil plastik belanjaan dan bergegas menuju rumah suaminya. Wanita muda itu memilih bergegas meninggalkan warung ketimbang banyak mata yang menatap curiga padanya. Butin dan Lilis menatap wanita yang berpenampilan sederhana itu, hanya menggunakan kaos oblong dan rok plisket panjangnya. Butin, kok saya feelingnya agak gak enak dengan pengantin baru itu ya? Ucap Lilis curiga. Hus, jangan menduga seperti itu. Siapa tahu apa yang dia katakan tadi memang benar. Masa suaminya yang tampan bisa ringan tangan sama istrinya? Beda sama suaminya si Ima yang suka mabok-mabokan. Plus wajahnya udah kayak begal begitu. Sahut Butin, walau hati kecilnya juga punya praduga yang sama. Iya, semoga saja. Setibanya di depan rumah Aurelia buru-buru masuk ke dalam rumahnya yang lumayan terlihat mewah minimalis itu. Dan segera meneguk segelas air dingin dari dispenser. Jangan sampai suamiku di penjara. Nanti apa kata ibu dan bapakku di kampung dan mertuaku? Gumam Aurelia sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu di tempat yang berbeda. Tubuh Davi masih mengungkung seorang wanita yang berlihat agak lebih tua dengan Aurelia. Sama-sama mereguk dan mencari kenikmatan indah di pagi hari ini, suara erangan saling bersahutan mengisi ruang kamar tersebut. Terima kasih, sayang, kamu benar-benar nikmat dan sangat hot. Kata puji Davi sembari mengecup kening wanita yang masih berada di bawah kungkungannya. Sama-sama Mas, kamu juga hebat sekali, makin perkasa saja. Jawab wanita itu, sembari mengusap wajah tampan Davi. Puas menikmati sarapan pagi yang indah, Davi pun mengajak wanita itu untuk mandi bersama dan sekaligus sarapan bersama. Sungguh sikapnya jauh berbeda dengan wanita yang senantiasa menerima perlakuan buruk darinya di rumah mereka berdua.
Ingat ya Mas Davi, jangan sesekali kamu melakukan hubungan intim dengan wanita kampungan itu. Kamu adalah milikku, dan hanya aku yang boleh menikmati tubuhmu ini. Kata wanita yang baru saja menyelesaikan sarapan paginya. Davi merangkul bahu wanita itu dan mengecup pipinya. Tenang dong sayang, aku tidak akan tergoda dengan wanita itu. Dan hanya kamulah istriku satu-satunya. Jawab Davi begitu lembutnya. Wanita yang berparas ayu itu tersenyum tipis dan membayangi wajah Aurelia yang tampak menyedihkan itu. Terima nasibmu Aurelia, memangnya hanya kamu saja yang bisa memiliki Mas Davi, nyatanya dia juga menjadi suamiku. Gumam wanita yang bernama Faisa. Faisa mengurai rangkulan Davi, lalu memeluk suaminya itu dengan dekapan hangatnya. Kemudian kembali mengecup bibir Davi. Aku sangat mencintaimu, dan aku berharap kelak akan menjadi istrimu satu-satunya, ungkap Faisa. Davi membelai lembut rambut istri keduanya itu. Kamu bersabar ya, tunggu 9 bulan lagi. Aku harus menunggu pembagian warisan milikku dari kakek. Jika aku terburu-buru menceraikan Aurelia, maka aku yang rugi. Dan kamu tenang saja, aku tidak akan jatuh cinta dengan sepupumu itu. Kamu dan dia sangat jauh berbeda. Balas Davi dengan kesungguhan hatinya. Faisa tersenyum sembringah, tangannya pun terulur mengusap lembut rahang kokoh Davi. Pria yang berhasil dia taklukkan dan sudah jatuh di pelukannya. Mas Davi, aku bolehkan main ke rumah baru itu yang kamu tempati, sekalian mau sapa maduku itu? Tanya Faisa dengan tatapan lembutnya. Davi menatap lekat wajah istrinya itu. Kamu tidak sedang cari masalah kan dengan Aurel? Wanita itu mengulum senyum tipis sembari mengusap rahang Davi. Tenang mas, aku gak akan cari masalah kok. Aku akan tetap menjaga rahasia kita. Wanita yang memiliki kulit kuning langsat terlihat keluar dari taksi online di depan rumah bergaya minimalis itu. Dia menyibakkan rambut panjangnya dan menatap sinis rumah tersebut. Seharusnya aku yang tinggal di sini, bukan kamu. Gerutu Faisa, sembari membuka pagar rumah tersebut. Wanita yang masih berusia 21 tahun itu mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Terdengar sahut dari dalam rumah dan suara kunci pintu berputar. Aurelia tersenyum lebar saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Wanita yang sudah dia kenal dari kecil dan tinggal satu kampung dengannya. Halo Aurel. Sapa Faisa membalas senyuman saudara sepupunya. Ya Allah, Mbak Faisa, kok gak kasih kabar kalau mau datang? Balas Aurelia kaget, sembari memeluk kangen saudara sepupunya tersebut. Di balik pelukan, Faisa tersenyum smirk. Aku sengaja gak kasih kabar biar surprise. Oh iya, aku minta alamat rumah kamu sama ibumu loh. Jawab Faisa agar tidak menimbulkan kecurigaan, sembari mengurai pelukan Aurelia. Ah, baru aku juga mau tanya. Kok Mbak Faisa bisa tahu alamat rumahku? Ya udah, ayo masuk. Pasti Mbak capek di perjalanan dari kampung kan? Ajak Aurelia dengan menuntut tangan Faisa. Kedua netra Faisa tampak memindai setiap sudut yang ada di rumah minimalis bertingkat 2 itu. Cek, bagus banget rumahnya. Kenapa aku harus tinggal di rumah kontrakan sih? Pokoknya aku harus sering-sering tinggal di sini.
aku tidak mau tahu pokoknya. Batin Faiza iri hati. Duduk dulu Mbak Faiza, aku buatkan minuman dingin dulu. Kata Aurelia mempersilahkan. Iya, rumah kamu bagus ya. Kata Faiza memuji, sembari menjatuhkan bokongnya di sofa yang sangat terasa empuk. Aurelia tersenyum tipis mendengarnya. Alhamdulillah Mbak, kado pernikahan dari mertua. Jawab Aurelia apa adanya, kemudian dia bergegas ke dapur untuk membuatkan minum. Wanita kampung yang sudah banyak perubahan alias penampilannya sudah kayak orang kota. Menyilangkan kakinya lalu mengambil ponselnya dan segera memberi kabar pada Davi. Faiza, Mas, aku sudah sampai di rumahmu. Aku iri loh Mas, enak banget Aurelia tinggal di rumah mewah kamu ini. Sedangkan aku hanya tinggal di rumah kontrakan yang sempit. Mas Davi, sayang, sabar dong, nanti rumah itu juga bakal buat kamu kok. Aku minta sabar menunggu ya, ingat kamu jangan macam-macam di sana, jangan bongkar tentang pernikahan kita ya. I love you, istriku tercinta. Faiza yang menerima balasan pesan seperti jadi tersenyum sendiri, hati yang sempat merasa iri jadi meredup seketika itu juga. Mbak Faiza silakan diminum, maaf ya hanya ada sirup saja. Kata Aurelia apa adanya, sembari meletakkan nampan di atas meja. Gak apa-apa kok. Faiza mengambil gelas tersebut dan menatap saudara yang masih berpenampilan kampungan itu. Aurelia duduk bersama di sofa, dan kedua netranya menelisik Faiza yang tidak membawa tas besar, hanya tas bau saja. Mbak Faiza dari kampung gak bawa tas baju salin? Tanya Aurelia dengan polosnya. Oh, aku udah lama tinggal di Jakarta, dapat pekerjaan di sini. Jadi aku dari rumah kontrakan, bukan dari kampung. Jawab Faiza dengan santainya. Aurelia terlihat senang mendengarnya. Ternyata dia ada saudara yang tinggal di Jakarta juga. Wah, aku senang mendengarnya. Akhirnya ada saudara dekat yang tinggal di Jakarta juga. Mbak Faiza keren deh, pantas saja tambah terlihat cantik, ternyata sudah bekerja. Kerja di mana Mbak? Tanya Aurelia. Kerja di kantor lah. Kamu kan tahu aku ini lulusan terbaik waktu di sekolah. Jadi aku dengan mudahnya dapat pekerjaan di kantor yang ada di Jakarta. Jawab Faiza yang tidak sesuai dengan fakta kenyataannya. Masya Allah, luar biasa Mbak Faiza. Sayangnya aku udah nikah, pasti tidak diizinkan untuk bekerja kayak Mbak Faiza. Jawab Aurelia begitu lirihnya. Justru enak kayak kamu, udah nikah dan tidak perlu capek-capek cari duit. Cukup dapat uang bulanan dari suami, dan layani deh suami dengan sepenuh hati. Ungkap Fauzi dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Aurelia tersenyum getir, lalu dia mengambil minum miliknya dan menyesapnya pelan-pelan. Apa yang dikatakan oleh Faiza tidak sesuai dengan kenyataannya. Iya, suami kamu biasa pulang kerja jam berapa? Tanya Faiza dengan tatapan ingin tahunya, padahal tahu. Pulangnya gak tentu Mbak, paling cepat jam 9 malam, kadang jam 12 malam, lebih sering lembur di kantor. Jawab Aurelia apa adanya. Bibir Faiza tersenyum tipis mendengarnya, ya iyalah wong lemburnya di rumahnya bukan di kantornya.
Setiap jam 5 sore Davi sudah berada di rumah Faiza setiap hari. Sorry Aurel, Mas Davi tinggal di sini hanya untuk tidur saja. Selebihnya dia ada di rumahku. Batin Faiza kesenangan. Di sela-sela mereka berdua masih berbincang, suara deru mobil milik Davi terdengar dan terparkir rapi di luar halaman rumah. Dari ruang tamu, Aurelia merasa heran karena baru kali ini melihat suaminya pulang di waktu menjelang sore. Assalamualaikum, sapa Davi ketika masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab serempak Aurelia dan Faiza, serta sama-sama bangkit dari duduknya. Oh, ada tamu rupanya, lanjut kata Davi terdengar lembut, sembari memberikan bungkusan pada Aurelia. Faiza mengulum senyum tipis melihat kehadiran pria yang dia cintai. Begitu pula dengan Davi yang terlihat membalas senyuman itu namun terlihat samar. Aku saudara sepupu Aurelia, Mas masih ingat kan, yang waktu itu bantuin di pernikahan Mas dan Aurel? Ungkap Faiza, pura-pura baru bertemu kembali di hadapan Aurelia. Oh iya aku ingat, Faiza ya, apa kabarnya? Tanya Davi sembari mengulurkan tangannya, dan Faiza pun menyambut ulur tangan Davi. Jemari Davi pun mengusap lembut bagian telapak Faiza, hingga membuat wanita itu berdesir. Aurel, tolong sajikan cemilan yang aku bawakan tadi buat saudara kamu ini. Masa ada tamu jauh tidak disuguhkan makanan, dan sekalian buatkan aku kopi pahit. Titah Davi ketika mengurai jabatan tangannya. Iya Mas, jawab Aurelia. Dia bergegas ke dapur. Sementara itu Davi yang melihat Aurelia sudah ke belakang. Langsung menarik tubuh Faiza dan melabuhkan ciuman hangatnya, sungguh ciuman yang sangat memabukkan. Mas, Faiza mendesis ketika mereka melepaskan pagutannya. Pria itu mengusap bibir Faiza yang terlihat basah. Nanti kita ketahuan loh, Mas. Ucap Faiza dengan lembut, tapi suka dengan keadaan curi-curi kesempatan seperti ini. Mumpung dia ada di dapur, sayang. Jawab Davi sedikit berbisik. Pria itu kembali membasahi bibir wanita itu, tapi sepertinya kedua orang itu lupa jika pintu rumah terbuka lebar. Hingga orang yang lewat secara tidak sengaja bisa melihat apa yang terjadi di ruang tamu. Aduh si Neng Aurel bermesraan sama suaminya kok gak ditutup dulu pintunya. Celetuk Butin yang tak sengaja melihat adegan ciuman itu. Dan secepat kilat membuang pandangannya dan buru-buru kembali ke rumahnya. Sementara itu di dapur, Aurelia tampak bingung karena kopi dan gula sudah habis. Dan tak mungkin di depan Faiza dia minta uang pada suaminya untuk beli kopi dan gula. Bagaimana ini? Pasti Mas Davi akan memarahiku lagi. Gumam Aurelia mulai gelisah. Tanpa pikir panjang Aurelia bergegas balik ke arah ruang tamu untuk pergi ke warung. Pikir wanita muda itu dia bisa ngutang dulu di warung milik Butin. Namun apa yang terjadi? Tubuh Aurelia langsung lemas seketika. Hatinya terasa sesak melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia yang tak pernah dicium oleh suaminya. Kini, dia melihat suaminya berciuman dengan saudara sepupunya. Mas. Air mata kembali jatuh di pelupuk matanya. Kedua lutut Aurelia tidak sanggup menahan tubuhnya yang sudah terkulai lemas. Dia pun jatuh melorot ke lantai.
Desakan hati yang membuncah pun terwujud dari buliran bening yang keluar dari ujung ekor netranya. Bayangkan saja suaminya yang kejam sedang beradu bibir dengan saudara sepupunya. Dan melakukannya di rumah yang ditempati oleh dirinya dan suaminya. Sesak, amat menyesakan untuk hati Aurelia yang begitu mencintai suami kejamnya itu. Untuk berteriak dan menghentikan adegan tersebut saja tidak sanggup dia lakukan. Akan tetapi suaranya yang begitu lirih memanggil Mas Davi ternyata mampu menghentikan ciuman panas tersebut. Bersambung.